Halo guys, kembali lagi bersama saya Yodi Pranata di channel YP Movie. Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Lake Bodom yang dirilis pada tahun 2016. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah narasi yang menceritakan tentang pembunuhan 4 remaja ketika mereka sedang pergi berlibur ke Danau Bodom pada musim panas tahun 1960. Diyakini bahwa pelakunya adalah seorang psikopat yang sampai kini masih belum tahu siapa orangnya. Banyak misteri yang masih belum terpecahkan atas kasus pembunuhan 4 remaja itu di Danau Bodom. Setelah itu, scene pun berpindah ke seorang wanita yang bernama Ida yang sedang mengisolasikan dirinya dari orang lain. Diketahui bahwa Ida mengalami kasus skandal yang menimpanya. Pada malam itu, Ida sedang berpesta di suatu tempat bersama dengan teman sekolahnya. Di saat berpesta, Ida yang terlalu banyak minum membuat ia tidak sadarkan diri. Maka kesempatan itu dimanfaatkan oleh temannya yang bernama Elias untuk melakukan tindakan senonoh kepada Ida yang tidak sadarkan diri. Di sana Elias melakukan mantap-mantap dengan Ida dan foto Ida yang tanpa busana juga disebarkan oleh Elias. Oleh karena kejadian itulah Ida merasa sangat malu di sekolah dan karena itu ia juga dijauhi oleh teman sekolahnya. Foto aibnya yang tersebar juga membuat kedua orang tuanya sangatlah marah kepada Ida. Dan mereka tidak memperbolehkan Ida untuk keluar dari rumah sebagai hukuman kepada Ida. Es una puta. María, siéntate. ¿Qué has dicho? Beruntungnya Ida mempunyai sahabat yang bernama Nora yang selalu siap menemani Ida di saat masa terberatnya. Este fin de semana nos olvidaremos de todo eso, que no sales a ninguna parte. Lo que te pasó fue... Hingga di suatu hari, Elias pun dengan tulus ingin meminta maaf kepada Ida atas kejadian di masa lalu dengan cara mengajaknya berlibur ke sebuah kabin di tengah hutan. Ida juga diperbolehkan untuk mengajak sahabatnya yaitu Nora sebagai pendamping Ida. Dan sedangkan Elias mengajak temannya yang bernama Tom untuk menemaninya. Tentu saja kesempatan itu bisa membuat Ida pergi jalan-jalan bersama teman-temannya setelah 6 bulan mengalami masa yang sulit. Setelah itu, Elias dan Tom pun segera menjemput Ida dan Nora untuk pergi berlibur ke sebuah kabin. Una hacha más grande. ¿Se lo habéis? Singkat cerita, mereka pun pergi ke tempat yang sudah mereka rencanakan. Tapi tanpa mereka sadari sebelumnya, ternyata jalanan saat itu sangatlah macet yang membuat perjalanan mereka terlambat dari waktu yang sudah ditentukan. ¿De verdad crees que todo vale? Chicas, chicos, amo. Y las chicas, amor. Eso es que quieres sexo. Lalu mereka pun berhenti sebentar karena Ida dan Nora yang ingin buang air kecil. Di saat mereka sedang buang air kecil, terlihat Tom sedang melihat beberapa foto tentang 4 remaja yang menjadi korban pembunuhan psikopat yang ada di awal film. Setelah itu, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan mereka. Tapi di tengah perjalanan mereka terhambat karena terdapat rantai besi yang menutupi jalan mereka. Beruntungnya mereka membawa kapak dan Tom pun langsung menyuruh Elias untuk memotong rantai besi tersebut. Singkat cerita, mereka pun sampai ke sebuah danau.
Di saat itu, Ida pun merasa sangat aneh karena ia tidak sama sekali melihat adanya sebuah kabin di dekat sana. Ida pun merasa bingung mengapa Tom malah mengajak mereka ke danau ini. Lalu Tom pun mengatakan bahwa ia akan menjelaskannya nanti malam alasan ia mengajak mereka semua pergi ke danau ini. Dan Tom juga berjanji kalau ia akan membawa mereka semua ke kabin setelah urusannya selesai di danau ini. Karena hari yang semakin gelap, mereka pun memutuskan untuk menyalakan api unggun dan mendirikan tenda. Kemudian Tom pun menjelaskan alasannya mengajak mereka ke danau Bodom ini karena ia sangat tertarik dengan kasus kematian 4 remaja tersebut. Karena kasus itulah membuat Tom sangat tertarik untuk mengunjungi danau Bodom ini. Tom beranggapan bahwa dengan adanya ia di sini, kemungkinan ia bisa memecah kasus yang sudah lama menjadi misteri tersebut. Dan siapa tahu juga mereka bisa mengetahui identitas psikopat yang telah melakukan pembunuhan itu. Una de mis teorías. ¿Es que te van esas cosas? Como si fuerais Sherlock Holmes. Tenéis la misma constitución que las víctimas y... Podéis probarlos tanto como queráis. Karena harinya semakin larut malam, mereka pun semua memutuskan untuk tidur. Di saat hendak ingin tidur, Ida mendengar suara dari luar tenda. Elias pun menjadi relawan untuk mengeceknya keluar. Tapi setelah lama menunggu, Elias tak kunjung kembali lagi masuk ke dalam tenda. Di saat mereka semua sedang cemas menunggu Elias kembali, tiba-tiba saja Elias datang dan mengejutkan mereka bertiga. Mereka pun merasa sangat kesal karena di saat situasi tegang seperti ini, Elias malah bercanda seperti itu. Tak lama kemudian Nora pun ingin buang air kecil. Tak ingin Nora pergi sendirian, Elias pun pergi menyusul Nora. Di saat hanya Tom dan Ida berdua di dalam tenda, mereka kembali mendengar suara dari luar. Lalu Tom pun pergi keluar untuk mengeceknya. Tapi Ida pun sangat kaget melihat Tom yang kembali masuk ke dalam tenda dengan keadaan yang sudah berdarah-darah. No, Nos haremos los muertos. no, no quiero hacerlo. Melihat hal itu, tentu saja Ida merasa sangat ketakutan dan langsung berteriak dengan keras. Bahkan teriakan itu sampai terdengar oleh Elias dan juga Nora. Di saat mereka kembali ke tenda, ternyata keadaan Tom sudahlah sekarat. Di sana Tom meminta mereka semua untuk mengemasi barang mereka dan segera pergi dari danau ini. Karena ternyata masih terdapat psikopat yang berkeliaran di daerah ini. Dan besar kemungkinan psikopat yang telah menghabisi Tom ini juga sama dengan psikopat yang telah menghabisi keempat remaja tersebut. Mendengar hal itu, mereka semua pun segera mengemasi barang mereka dan segera pergi dari sana. Tapi di tengah perjalanan, Nora tidak sengaja tersandung yang membuat kakinya menjadi cedera. Nora pun tak sanggup lagi melanjutkan perjalanan dan meminta mereka berdua untuk melanjutkan perjalanan dan segera mencari bala bantuan. ¿Por aquí? ¡Otra vez estamos aquí! Tapi sayangnya setelah lama mencari, Ida dan Elias sama sekali tidak bisa menemukan mobil mereka. Di tengah perjalanan, Ida pun menanyakan kepada Elias kenapa Elias begitu kejam dengan menyebar foto aibnya ke semua murid di sekolah. Lalu dengan tegas Elias mengatakan bahwa ia tidak terlibat sama sekali atas kasus penyebaran foto aib Ida tersebut. Elias pun juga bingung kenapa rumor tentang dirinya yang menyebar foto aib Ida bisa terjadi. Padahal Elias sama sekali tidak tahu tentang foto Ida yang tersebar tersebut. Alasan Elias mengajak Ida pergi berlibur bersama karena ia ingin meluruskan kesalahpahaman ini. Di sana Elias meminta Ida untuk menunjukkan bukti kalau dirinya lah yang telah menyebar foto itu. Bahkan Elias juga tidak pernah melihat foto aib Ida tersebut. Baik polisi dan juga keluarga Ida juga tidak pernah melihat foto aib Ida tersebut. Dan semua itu hanyalah fitnah untuk menghancurkan reputasi dari Ida. Di saat dimintai bukti oleh Elias, Ida sama sekali tidak bisa memberikannya. Walaupun itu hanya kesalahpahaman, Elias tetap saja ingin meminta maaf kepada Ida atas apa yang telah terjadi.
Di sana Ida mengatakan kalau Nora lah yang mengatakan kalau Ilyas terlibat dalam penyebaran fotonya tersebut. Di saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba saja ada seseorang yang menusuk Ilyas dari belakang. Dan ternyata orang itu adalah Nora. Kemudian Nora mengatakan bahwa semua ini sudahlah berakhir dan balas dendam Ida sudah terselesaikan. Lalu Nora pun meminta Ida untuk mengganti pakaiannya karena mereka akan membuang jasad dari Ilyas dan juga Tom. Tidak hanya itu, mereka juga menghilangkan semua barang bukti. Kemudian mereka pun segera membuang Ilyas dan Tom ke dalam Danau Bodom. Setelah membuang jasad dari Tom dan juga Ilyas, mereka pun kembali ke mobil. Tapi mereka sangat terkejut mengetahui bahwa kunci mobil tertinggal di saku celananya Ilyas. Jadi mau tak mau mereka harus kembali lagi ke danau untuk mengambil kunci mobil di dalam saku celananya Ilyas. Nora yang tak pandai berenang meminta Ida untuk menyelam ke dalam danau untuk mengambil kunci mobil itu. Ida yang cukup ahli dalam soal berenang langsung turun ke dalam danau untuk mencari kunci mobil tersebut. Pada awalnya Ida kesulitan mencari mayat dari Ilyas karena hari yang sudah sangat gelap. Namun pada akhirnya Ida pun berhasil juga menemukan mayatnya Ilyas dan dia langsung mengambil kunci mobil di saku celananya. Kemudian mereka pun segera pergi dari tempat itu. Di tengah perjalanan, Ida menceritakan kepada Nora tentang Ilyas yang mengatakan kalau ia tidak tahu apa-apa tentang penyebaran foto aibnya Ida. Bahkan menurut Ilyas, foto-foto aibnya itu tidaklah pernah ada. Nora pun mengelak dengan mengatakan kalau emang Ilyas lah yang telah menyebarkannya. Namun di saat Ida menuntut bukti kepada Nora, Nora malah merespon dengan marah kepada Ida. Nora merasa bahwa Ida meragukan perkataannya dan tidak tahu terima kasih sama sekali. Tanpa bantuan dari Nora, kemungkinan besar Ida tidak akan pernah bisa membalaskan dendamnya kepada Ilyas. Ida pun merasa sangat berterima kasih atas bantuan dari Nora, namun tetap saja penolakan pemberian bukti dari Nora tidaklah masuk akal bagi diri Ida. Jika emang benar Ilyas lah yang menyebarkannya, maka Nora pasti memiliki buktinya karena Nora lah yang membuat narasi itu pertama kali. Ida sangat ingin mengetahui kebenaran atas semua ini agar ia tidak salah dalam mengambil langkah. Setelah berbincang-bincang, akhirnya Nora pun mengungkapkan semuanya. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Ilyas kalau foto aib Ida tidaklah pernah ada. Nora sengaja membuat narasi itu supaya nama baik dari Ida jelek di mata teman-temannya. Jika nama Ida sudah jelek, maka teman-temannya Ida akan pergi menjauhinya. Maka dari itu Nora akan bisa mendekati Ida. Hal itu Nora lakukan karena rasa sukanya terhadap Ida walaupun mereka berdua sama-sama wanita. Ya, bisa dibilang kalau Nora adalah kaum pelangi. Sebenarnya pada malam pesta itu, Nora sudahlah mencampuri minuman Ida dengan obat tidur. Dan setelah Ida tertidur, Nora langsung membawa Ida ke tempat tidur supaya ia bisa menjalankan semua rencananya. Hal itu Nora manfaatkan untuk memfitnah Ida telah mantap-mantap dengan Ilyas dan foto-foto aibnya kesebar. Walaupun sebenarnya foto itu tidaklah ada, tapi karena narasi dari Nora membuat semua cewek yang ada di sekolah percaya kalau Ida cewek yang seperti itu. Setelah teman-temannya pergi menjauh, dari situlah Nora masuk ke dalam kehidupannya Ida dan membuat Ida selalu ketergantungan terhadap Nora. Karena kejadian itu membuat Ida sangatlah dendam terhadap Ilyas. Lalu mereka berdua pun menyusun rencana untuk membalaskan dendam kepada Ilyas. Setelah mengetahui semuanya, Ida pun merasa sangat menyesal karena telah menyebabkan kematian dari Tom dan juga Ilyas.
Ida bertekad sesampainya di rumah, Ida akan menjelaskan semuanya kepada orang tuanya dan juga kepada semua temannya di sekolah. Tapi rencana itu harus kehenti karena Nora yang menyerang Ida dengan kunci Inggris yang membuat wajah Ida terluka cukup parah. No lloriques. Te lo mereces. Ida yang mendapatkan perlakuan seperti itu dari Nora balik menyerang Nora yang membuat mobil mereka menjadi oleng. Lalu kepala mereka pun terbentur dan mengakibatkan mereka pingsan di tempat. Di saat Nora terbangun, ia melihat ada seorang pria misterius yang mendekati mobilnya. Di sana pria itu menanyakan kepada mereka apa semuanya baik-baik saja. Tanpa banyak berbicara lagi, pria itu yang membawa mobil derek langsung menderek mobilnya Nora. Setelah Ida terbangun, Nora pun mencurigai kalau pria misteri itu adalah seorang psikopat. Lalu Nora pun menanyakan kepada Ida di mana pisau di saat ia membunuh Tom. Ida pun mengatakan kalau bukan ia yang telah membunuh Tom. Bahkan Ida beranggapan bahwa Nora lah yang telah menghabisi Tom. Jika bukan mereka berdua, lalu siapa yang telah membunuh Tom? Pada akhirnya mereka pun mencurigai bahwa pria misterius itulah yang telah membunuh Tom. Ya mau bagaimana lagi ya kan, sangat sulit dipercaya kalau ada seseorang berada di tengah hutan di tengah malam seperti ini. Kemudian pria itu langsung menderek mobil mereka dengan kecepatan tinggi. Akibatnya mobil Ida dan Nora mengalami kecelakaan yang sangat parah. Lalu psikopat itu langsung turun untuk mengecek keadaan mereka berdua. Ida yang kakinya terhimpit meminta kepada Nora untuk segera kabur dari sana. Dan Nora berjanji kepada Ida kalau ia akan membawa bala bantuan. Melihat Nora yang kabur, psikopat itu langsung melepaskan anjing peliharaannya. Dan dengan sangat mudah, anjing psikopat itu berhasil menangkap Nora. Bangun-bangun mereka mendapati kepala mereka telah ditutup dengan menggunakan karung. Dan tepat di depan mereka terdapat sosok psikopat yang telah membunuh 4 orang remaja yang ada di awal film. Lalu dengan sadis psikopat itu langsung membunuh Nora tepat di hadapan matanya Ida. Di saat Ida terbangun, ia mendapati dirinya sudah berada di depan rumahnya. Di sana Ida sangat trauma dengan apa yang telah ia alami. Ida pun menceritakan semuanya kalau terdapat seorang psikopat di Danau Bodom yang telah mengambil semua nyawa dari teman-temannya. Tapi pihak kepolisian tidaklah mempercayai perkataan dari Ida dan malah beranggapan bahwa Ida lah yang telah membunuh semua temannya. Setelah itu, polisi pun telah berhasil menemukan mayat dari Elias, Tom dan juga Nora. Karena belum mempunyai bukti yang kuat, polisi pun akan terus menyelidiki kasus ini. Cerita tentang psikopat yang berkeliaran di Danau Bodom telah menyebar ke semua orang. Dan karena hal itu banyak membuat orang tertarik untuk mencari tahu kebenaran dari cerita Ida tersebut. Banyak yang mendatangi Danau Bodom demi mengetahui kebenaran tentang psikopat yang berkeliaran di sana. Tapi mereka yang berani masuk ke dalam hutan dan juga danau tidaklah tahu bahaya apa yang menunggu mereka. Dan psikopat misterius itu siap memangsa siapa saja yang berani masuk ke dalam wilayahnya. Lalu setelah itu film pun selesai.